Halo semua, perkenalkan nama saya Siska Nur Amalia. Kali ini saya akan membawakan sedikit materi mengenai pakaian dalam Islam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek yang kecil hingga aspek yang besar. Mulai dari bangun tidur hingga membangun negara, semua itu sudah diatur oleh agama Islam. Kita sebagai umatnya hanya bisa terus mempelajari Al-Quran dan terus mengamalkan serta menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini pas banget kita akan membahas mengenai pakaian yang benar, pakaian yang sesuai syariat yang tentunya ada di agama Islam. Untuk kita mengetahui cara berpakaian yang baik dan benar, tentu saja kita harus mengetahui tujuan berpakaian dalam Islam. Tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang bunyinya, "Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik." Nah, dari sini kita sudah mengetahui tujuan berpakaian dalam Islam, yaitu yang pertama untuk menutup aurat, yang kedua untuk menjaga kehormatan diri, yang ketiga untuk memperindah atau mempercantik penampilan tapi harus sesuai dengan syariat, lalu yang terakhir menumbuhkan rasa malu serta menumbuhkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tujuan tadi kita sudah mengetahui salah satu tujuannya yaitu untuk menutup aurat tuh. Nah, sampai sini kita harus tahu nih batasan aurat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Untuk batasan aurat laki-laki itu terletak di antara bagian bawah pusar hingga lutut, sedangkan untuk aurat wanita yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Di sini kita bisa belajar gitu, kenapa aurat wanita itu seluruh tubuh gitu kecuali wajah dan telapak tangan. Ya tentu saja wanita itu sangat dijunjung tinggi kehormatannya di dalam Islam gitu. Sebagaimana wanita itu berlian, wanita itu mahkota gitu, yang sangat indah dan harus banget dilindungi gitu. Sedangkan di dalam agama Islam itu sendiri sudah diatur bagaimana cara berpakaian muslimah yang baik dan benar gitu. Mungkin saya akan menceritakan sedikit kisah di zaman Rasulullah, wanita muslimah di pasar Bani Koinuko. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang muslimah dari Madinah yang pergi ke pasar Bani Koinuko untuk menjual barang dagangannya. Bani Koinuko merupakan salah satu dari 3 kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Singkat cerita, wanita itu duduk di salah satu toko milik Yahudi. Lalu orang Yahudi di pasar sana mulai melecehkan dan merendahkan kehormatan wanita tersebut. Mereka meminta wanita tersebut membuka cadarnya, namun dengan tegas wanita tersebut menolaknya. Kemudian ada seorang tukang emas dari Bani Koinuko bertindak sangat licik, di mana ketika wanita itu sedang duduk, diam-diam tukang emas tersebut mengikatkan ujung gamis atau jilbabnya itu ke punggungnya, sehingga ketika wanita itu berdiri auratnya itu terbuka gitu, sehingga orang-orang Yahudi di sana itu mulai menertawakannya. Lalu wanita muslimah itu menjerit minta tolong. Mendengar itu, seorang muslim yang berada di sana segera bangkit dan membela kehormatan wanita tersebut.
hingga dia membunuh tukang emas Yahudi tersebut. Orang-orang Yahudi di sana tidak terima sehingga menyerang kaum muslim tersebut hingga kaum muslim tersebut syahid. Peristiwa itu akhirnya terdengar oleh telinga Rasulullah, dan tentu saja Rasulullah itu sangat murka gitu kepada kaum Bani Bainuqa karena telah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslim dan melecehkan kehormatan seorang wanita muslimah. Singkat cerita, Rasulullah segera mengepung kaum Bani Bainuqa di benteng mereka selama 15 hari hingga akhirnya kaum Bani Bainuqa itu menyerah, dan kaum Bani Bainuqa itu diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka mengancam keamanan dan kehormatan umat Islam. Nah, dari kisah tadi kita bisa ambil hikmahnya gitu, bahwa menjaga kehormatan muslimah itu yaitu tanggung jawab seluruh umat gitu, bukan hanya tanggung jawab orang muslimah sendiri gitu, bukan tanggung jawab muslimah itu sendiri, tapi seluruh umat Islam. Nah, dari sini juga kita bisa menilai gitu bahwa Islam itu sangat menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri seorang muslimah. Rasulullah sekaligus seorang khalifah pada saat itu juga membela dengan tegas gitu atas perilaku kaum Bani Bainuqa yang telah melecehkan atau telah melakukan penghinaan kepada kaum muslim, terhadap kaum muslimah. Nah, itu dia sedikit kisah mengenai wanita muslimah di pasar Bani Bainuqa. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pakaian itu merupakan suatu kehormatan, di mana tidak hanya seorang muslimah tapi juga seorang muslim, dan juga pakaian itu tidak hanya tanggung jawab orang yang memakainya tapi juga tanggung jawab seluruh umat Islam. Nah, selanjutnya syarat berpakaian dalam Islam. Para ulama fikih sepakat bahwa pakaian seorang kaum muslim harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu menutup aurat sesuai dengan ketentuan. Sesuai ketentuan bagaimana sih, Kak? Gitu. Ya, sesuai ketentuan, di mana ketentuan aurat laki-laki itu dari bawah pusar hingga lutut, sedangkan aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat ya teman-teman, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu jika telapak kaki itu boleh nggak sih, Kak, kelihatan? Tentu aja nggak boleh ya teman-teman, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh pakaian mereka atau seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali dan karena itu mereka tidak diganggu." Nah, dari ayat tersebut kita sudah jelas ya teman-teman kalau wanita itu auratnya seluruh tubuh gitu, terkecuali wajah dan telapak tangan. Entah itu telapak kaki atau mata kaki itu harus benar-benar ditutupi ya teman-teman. Seringkali kita sebagai muslimah itu lupa gitu bahwa kaki kita atau telapak kaki kita itu merupakan salah satu aurat juga. Nah, dari arti Quran Surat Al-Ahzab tadi ada kata-kata hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, jilbab di sini maksudnya apa sih teman-teman? Jilbab di sini maksudnya yaitu pakaian lorong, lurus, tidak terawang, tidak ketat, yang dimana mungkin zaman sekarang kita menyebutnya gamis ya, pakaian gamis yang tidak ketat ya teman-teman. Dimana kalau ada gamis yang ketat, Kak, itu disarankan untuk tidak dipakai sih teman-teman, karena balik lagi ke ayat tersebut bahwa kita harus menjulurkan jilbab kita, tidak memakai pakaian yang ketat juga, itu sesuai dengan syariat.
Nah, lalu yang kedua, tidak transparan dan tidak tipis. Nah, sini jelas banget, tidak transparan, tidak tipis itu benar-benar. Lalu yang kedua, tidak transparan dan tidak tipis. Lalu yang ketiga, tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jilbab itu merupakan pakaian yang lorong panjang, tidak ketat dan tidak tipis ya teman-teman. Nah, selanjutnya, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Sangat dilarang kalau wanita memakai pakaian laki-laki gitu, dimana laki-laki kan memakai celana, memakai baju lengan pendek. Itu tuh tidak boleh banget wanita menyerupai pakaian laki-laki ya teman-teman. Lalu yang kelima, tidak menyerupai pakaian orang kafir dan ahli maksiat. Yang keenam, tidak berlebihan dan tidak sombong. Lalu yang ketujuh, tentu saja pakaian yang rapi dan bersih, dimana agama Islam sendiri mencintai kerapihan dan kebersihan. Kita sudah tahu ya teman-teman, hadisnya itu mengenai tentang kebersihan seperti apa? Ya, kebersihan sebagian dari iman. Benar banget, benar sekali. Nah, sekian materi yang bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian. Mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa pakaian dalam Islam bukan hanya sekedar menutup tubuh aja nih, tapi juga sebagai menutup aurat, menjaga kehormatan, dan menjadi cerminan takwa. Seorang muslim juga harus senantiasa memperhatikan bagaimana cara kita berpakaian agar sesuai dengan syariat, menjauhi sifat berlebih-lebihan, serta menumbuhkan rasa malu dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mempelajari dan memahami fikih berpakaian dalam Islam, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga diri, keluarga, masyarakat, agar tetap berada dalam naungan syariat Islam. Mungkin sekian ya teman-teman, sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita ke depannya lebih baik tentunya, dan semoga kita sebagai kaum muslimah itu benar-benar menjaga auratnya teman-teman. Balik lagi, dimana Islam itu sangat menjunjung tinggi kaumnya gitu, terlebih kaum muslimah gitu. Dimana tadi kita flashback ke belakang, kalau wanita itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Gak apa-apa banget walaupun kita belum berpakaian secara sempurna, tapi saya berharap gitu ya, kita berharap kita tuh bisa sama-sama berproses menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.